Astaghfirullah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang sihir, maka sihir adalah dunia perdukunan yang paling berbahaya. Di sana ada arraf ataupun kahin, tukang ramal, tapi tidak sebahaya tukang sihir. Karena tukang sihir ini apabila menyihir maka berdampak kerusakan yang luar biasa. Baik kerusakan menyangkut agama, baik kerusakan menyangkut kesehatan, baik kerusakan menyangkut akhlak ataupun masyarakat dan keluarga. Semua berdampak gara-gara sihir. Makanya ada istilah, tidaklah sebuah negeri yang ada sihirnya di situ pasti akan merusak. Karena pengaruh sihir ini luar biasa. Terkadang orang-orang yang disihir itu dia bisa sakit berkepanjangan seperti orang mati tetapi dia hidup. Terkadang sakitnya itu bertahun-tahun, bahkan tak jarang sampai dia mati. Atau terkadang matinya karena bukan disihir, tetapi karena lamanya dia disihir akhirnya dia bunuh diri karena tidak tahan dengan sakitnya. Atau terkadang mendatangkan was-was sehingga tidak bisa hidup layaknya manusia hidup. Artinya hidupnya seolah-olah tidak ada tujuan, kosong pikirannya dan seolah hidupnya tanpa guna. Atau terkadang sihir itu melahirkan kemalasan sehingga kerjanya hanya tidur saja, malas kerja, malas berhubungan, bersosialisasi dengan masyarakat, yang mengurung diri di rumahnya saja. Atau terkadang ada kebingungan yang berlebihan, terkadang banyak masalah tapi tidak tahu penyebabnya apa. Begitulah sihir. Atau terkadang melahirkan kebencian kepada manusia yang ada di hadapannya, ataupun timbul suudzon kepada tetangganya seolah-olah dia yang menyihirnya. Bahkan saya pernah diceritakan oleh seorang ummahat ketika suaminya tersihir, katanya, jadi kalau dia ngaca seolah-olah wajah di kaca itu menakutkan, dan apabila memandang istrinya seolah-olah di hadapannya ada setan dan selalu berteriak. Jadi terkadang sihir itu melahirkan kebencian kepada manusia, atau mungkin sebaliknya ketakutan yang berlebihan, yang kemudian dari ketakutan yang berlebihan, kebencian yang berlebihan, was-was yang berlebihan, akhirnya membawa kepada malas untuk ibadah, terutama melaksanakan yang wajib. Melaksanakan sholat 5 waktu itu malas sekali. Bahkan dampak sihir juga yang sangat berbahaya adalah terjerumus kepada kesyirikan. Karena merasa dia disihir, maka dia akan datang ke dukun, akan datang ke tukang sihir yang sama, akhirnya merusak akidah dan tauhidnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau dampaknya terkadang kepada keluarga. Seorang suami kayaknya benci dengan istrinya, disentuh pun tidak. Atau kemudian di dalam rumah tangga itu cekcok, bertengkar seolah-olah tidak ada habisnya, yang terkadang berujung dengan perceraian. Ataupun mungkin sesama pedagang, sesama pembisnis dan pengusaha, terkadang pada awalnya mereka bekerja sama dengan cara yang baik, tetapi setelah kemudian usahanya berkembang, satu di antara yang lainnya zalim kemudian datang ke tukang sihir, mulai retak. Atau sesama tetangga, sesama masyarakat, sesama kabilah, antar daerah, sehingga kemudian berperang dan begitu seterusnya. Karena sekali lagi bahwa sihir itu bukan hanya merusak akhlak manusia tetapi juga agamanya. Karena orang yang tersihir itu hakikatnya dijauhkan dari agama Allah, dari akidah dan tauhid, kemudian meninggalkan wudu, meninggalkan salat, dan terkadang dipaksa untuk menyembah syaitan, datang ke dukun. Atau terkadang kemudian diberikan jimat-jimat untuk menangkal sihir, padahal dia mendapatkan jimat itu dengan cara menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi betul-betul dirusak agamanya, dirusak keluarganya, dirusak akhlaknya, dan dirusak segala-galanya. Makanya kenapa sihir itu betul-betul merusak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sihir itu merusak sedemikian luar biasa pada tatanan keluarga dan masyarakat, mulai daripada akidah sampai kepada akhlak? Karena tukang-tukang sihir itu
mereka adalah orang-orang yang bekerja sama dengan syaitan untuk merusak anak Adam. Jadi tukang-tukang sihir itu ketika mereka mempelajari sihir, maka mereka bekerja sama dengan syaitan. Dan kalau sudah bekerja sama dengan syaitan, pasti mereka akan melakukan kesyirikan. Dan apabila mereka melakukan kesyirikan, maka pelakunya disebut musyrik dan bisa keluar dari Islam alias kafir. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah keduanya Harut dan Marut mengajarkan kepada manusia kecuali keduanya mengatakan, kami datang untuk memfitnah, maka jangan kalian kufur. Kalimat jangan kalian kufur artinya mempelajari sihir itu kekufuran. Baik orang yang mempelajari sihir itu untuk diamalkan sihirnya atau hanya sekedar pengetahuan saja, dua-duanya kufur. Sebab walaupun hanya sekedar pengetahuan, mempelajari sihir itu tidak lepas daripada kerjasama antara dia dengan jin dari kalangan syaitan. Apalagi kemudian sampai diamalkan dan dipraktekkan menyakiti orang, maka bukan hanya kesyirikan tetapi didobelkan dengan kezaliman, rangkap dan kuadrat dosanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena pekerjaan sihir itu lengket atau erat kaitannya dengan kezaliman, menyakiti orang, menghilangkan perasaan rahmat dalam hatinya, tidak kasihan dengan orang. Makanya ketika dia menyihir itu sama sekali tidak ada iba kepada orang lain. Nggak peduli apakah orang itu sakit, apakah orang itu mati, apakah orang itu tersiksa, apakah orang itu susah hidupnya, nggak peduli dia. Karena tukang-tukang sihir itu nggak punya hati, rahmatnya sudah dicabut dalam hatinya. Karena sihir itu identik dengan kezaliman, menyakiti orang, dan itulah tujuan daripada amal syaitan. Amalnya syaitan memang seperti itu. Tukang-tukang sihir itu sengaja bekerja sama dengan syaitan dengan cara saling menguntungkan, di mana tukang-tukang sihir itu mereka menjual akidah, iman dan ibadahnya kepada syaitan, dan syaitan kemudian sebagai imbalannya akan membantu tukang sihir untuk memuluskan sihirnya. Makanya perhatikan di sini pengarang kitab tauhid ini mencantumkan firman Allah Azza wa Jalla di permulaannya, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu tidaklah mendapatkan keuntungan di akhirat. Artinya mereka, kalau kita melihat orang-orang yang datang ke dukun, yang datang ke tukang sihir untuk menyihir seseorang, maka hakikatnya mereka itu sedang jual beli. Jual beli itu kan kalau kita ke pasar, bu, ibu bawa uang, kemudian pulang bawa barang, berarti uang ditukar dengan barang, itu disebut jual beli. Lah kalau orang datang ke dukun, ke tukang sihir, itu bukan hanya sekedar jual beli dengan uang supaya dapat sihir, tapi lebih daripada itu, dia telah menjual agamanya, dia telah menjual akidahnya, dia telah menjual imannya kepada tukang sihir hanya untuk mendapatkan sihirnya. Dan orang yang seperti ini, kata Allah, ma lahu fil akhirati min khalaq, dia tidak akan mendapatkan apapun keuntungan di akhirat sama sekali. Kenapa? Karena tukang sihir itu kufur, dan orang yang datang ke tukang sihir bisa mengantarkan kepada kekufuran.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Allah mengatakan ketika mensifati orang-orang Yahudi, yu'minuna bil jibti wa taghut, mereka orang-orang Yahudi itu sangat beriman kepada jibti dan juga taghut. Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jibti adalah sihir, sedangkan taghut adalah syaitan. Ya, karena kalau kita cerita sejarah sihir, Bu, yang pertama mempelajari sihir itu orang-orang Yahudi. Ingat kalau kita atau pernah saya bercerita tentang kisah Harut dan Marut di zaman kerajaan Sulaiman. Jadi suatu ketika Nabi Allah Sulaiman itu pernah sakit, sehingga dia tidak bisa kemudian berbuat apa-apa, hanya bisa tertidur di pembaringannya, sehingga kemudian jin-jin yang merasa diatur oleh Sulaiman itu merasa rehat, merasa istirahat, maka syaitan pun datang kemudian mulai mengajarkan sihir kepada jin-jin, dukun-dukun, paranormal dan yang semacamnya di zaman Sulaiman. Ketika kemudian Sulaiman sembuh dari sakitnya dan kemudian berkuasa kembali, maka Nabi Sulaiman marah, kemudian memerintahkan pengawalnya untuk mengambil buku-buku sihir dan diletakkan di bawah singgasananya, kemudian mengatakan, siapapun yang mengambil buku ini dan dia manusia, kubunuh. Tapi siapapun yang mengambil buku ini dan dia kalangan jin, maka terbakarlah dia. Akhirnya kemudian ketika Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia, maka kemudian buku itu diambil oleh Harut dan Marut atas rayuan daripada iblis syaitan. Kemudian datanglah orang-orang Yahudi dan ingin mempelajarinya. Harut dan Marut mengatakan, jangan kalian belajar sihir. Aku ini diutus hanya untuk memberikan ujian kepada kalian. Tapi kalau kalian ingin belajar, maka jangan sampai kufur. Akhirnya orang-orang Yahudi, sebagian mereka tidak belajar, sebagian mereka belajar. Ketika belajar sihir, ketagihan mereka. Akhirnya kemudian mereka pun suka dengan perdukunan dan ilmu sihir. Jadi orang-orang Yahudi itu tukang sihir. Makanya di zaman Nabi SAW yang menyihir Rasul itu siapa? Yahudi, Labib bin Asam. Disihirnya Nabi SAW sehingga terpengaruh kepada badannya, tapi tidak mempengaruhi ruh, akal dan pikirannya serta wahyunya, hanya badannya saja terpengaruh. Tapi yang jelas bahwa Yahudi menyihir Nabi SAW, dan itu berhasil. Selama 6 bulan Nabi SAW terkena sihir badannya, sampai akhirnya kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq, yang dibacakan Jibril kepada Rasul sebagai ruqyah. Kemudian Nabi SAW terbebas dari sihir. Artinya bahwa orang-orang Yahudi itu gemar melakukan sihir. Kemudian di sini pengarang rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqah. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala asyirku billahi was-sihru wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalla yawmaz zahfi wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasul 7 perkara? Maka Rasul mengatakan, syirik kepada Allah, kemudian menyebut sihir setelahnya. Artinya di sini sihir ya bagian daripada syirik, tapi dikeluarkan atau dikhususkan sihir ini karena ini kesyirikan yang paling bahaya. Makanya kemudian diulang, padahal sihir itu bagian daripada kesyirikan, tapi Rasul keluarkan kembali untuk menunjukkan bahwa jenis kesyirikan yang paling bahaya adalah sihir. Kemudian membunuh orang yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar, kemudian memakan riba, makan harta anak yatim, dari medan perang,
melontarkan tuduhan berzina kepada wanita yang baik-baik, yang suci lagi beriman, maka itu semua membinasakan dan menghancurkan. Maka sihir itu sangat-sangat bahaya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sihir itu bagian daripada kekufuran dan kesyirikan? Karena dalam dunia sihir itu, tukang-tukang sihir itu mereka seolah-olah tidak berhajat kepada Allah, dan mereka berhajat kepada jin-jin yang menolongnya. Tukang-tukang sihir itu menganggap bahwa Tuhan tidak kuat, dan jin-jin yang menolongnya itulah yang kuat. Mereka menyangka bahwa Allah tidak bisa membantunya, dan jin-jin itulah yang membantunya, sehingga kemudian mereka tidak beribadah kepada Allah dan justru beribadah kepada jin. Makanya lihat penampilan tukang sihir itu, maka kita lihat mukanya suram, menakutkan, kotor, tidak pernah beribadah kepada Allah, bahkan tidak pernah mandi junub, tidak pernah wudu, tidak pernah sholat, dan hidup mereka dengan kotoran. Oleh karena itulah maka kenapa sihir itu sangat bahaya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kerjasama tukang sihir dengan syaitan itu, kerjasama tukang sihir dengan syaitan itu nyata. Karena tidak mungkin orang itu jadi tukang sihir kecuali dia harus bekerja sama dengan setan, dan tidak mungkin dia bekerja dengan setan kecuali harus melakukan kesyirikan, dan pelakunya pasti musyrik. Dengan itulah maka dia keluar dari Islam dan menjadilah dia kafir. Itulah tukang sihir. Mereka harus beribadah kepada setan, terkadang menghina mushaf, dilempar ke tempat-tempat kotoran, ke kamar mandi, terkadang dikencingi, terkadang diberaki, terkadang diletakkan di tong sampah, terkadang kemudian menghinakan ayat-ayat Allah dengan menulisnya dari darah haid, darah yang najis. Kemudian juga mereka harus tinggal di tempat-tempat yang orang tidak boleh mendekat ke situ, berkhalwat dengan setan, dan begitu seterusnya. Itulah tukang-tukang sihir ya. Mereka adalah utusan-utusan setan, utusan-utusan iblis, anak-anak buah iblis. Makanya wajar kalau seandainya kedatangan tukang tusa, tukang sihir itu pasti merusak. Makanya Rasul mengatakan hindari 7 perkara yang merusak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tukang sihir itu mereka tidak mencintai kebaikan kepada manusia. Tukang sihir itu sama sekali tidak mencintai kebaikan, tidak menyayangi manusia, hilang rahmat dalam hatinya. Dia suka menyakiti manusia, suka sekali. Kemudian juga mengarahkan manusia untuk berbuat kufur, karena di belakangnya syaitan. Dan tukang sihir itu dengan sihirnya memang mereka berpaling dari Rabbnya, dari Tuhannya, dan dari syariat Allah dan juga Rasulnya. Makanya lihat tukang-tukang sihir itu lebih banyak melakukan kekufuran dan mendekatkan diri kepada jin dan syaitan dengan cara-cara yang tidak pernah diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan justru mereka menentang Allah dan Rasulnya karena mereka sudah sepakat dengan syaitan dan jin untuk menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka berani menjual agama mereka dengan kesyirikan. Na'udzubillah. Maka dari bahaya-bahaya inilah wajar kalau umpamanya kemudian Nabi SAW bersabda, haddus sahiri dharbatun bisayfi, bahwa hukuman tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Tukang sihir itu dipenggal dengan pedang. Makanya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah, dari Bajalah bin Abadah,
Dia mengatakan bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu memerintahkan untuk membunuh semua tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian Bajalah mengatakan, kami pun melaksanakan hukuman mati kepada 3 orang penyihir perempuan karena atas seruan Umar ibn Khattab sebagai khalifah. Bahkan diriwayatkan Hafsah juga telah memerintahkan untuk menghukum mati budak perempuan yang telah menyihirnya. Budak itu pun lantas dibunuh oleh orang yang disuruh oleh Hafsah. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Rasul, Umar, Hafsah, dan juga Jundub. Artinya bahwa sampai sahabat kemudian memerintahkan untuk memenggal dan membunuh itu karena memang tukang sihir itu penjahat kelas kakap. Mereka menyakiti orang dengan pelan-pelan, terkadang menyakiti orang itu sampai dibuat sakit seumur hidup. Coba bayangkan, menyusahkan bukan hanya orang yang sakit, tapi keluarga korban juga susah karena harus merawatnya. Anak-anaknya, istri-istrinya, pasangannya, orang tuanya, keluarganya dibuat susah gara-gara tukang sihir itu. Makanya sudah wajar, karena ini juga kejahatan yang luar biasa. Makanya Islam kemudian menghukum bunuh itu bukan had, tetapi karena hukumannya riddah, karena dia murtad. Makanya kenapa ketika Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dan juga ulama yang lainnya ditanya tentang apakah boleh seseorang mempelajari sihir, maka mereka mengatakan tidak boleh, karena ta'allumus sihri kufrun, mempelajari sihir itu adalah kekufuran. Sebagaimana juga dikatakan Imam Ibnu Qudamah, ta'allumus sihri wa ta'limuhu haramun la na'lamu fihi khilafan baina ahli ilm. Mempelajari sihir, mengajarkan sihir haram, tidak boleh, tidak ada khilaf ulama. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Katsir juga mengatakan sama, bahwa orang yang mempelajari sihir itu terjerumus kepada kesyirikan dan kekufuran. Lalu bagaimana kalau seandainya seseorang itu mengobati sihir dengan sihir? Ada orang terkena sihir, kemudian datang ke tukang sihir, akhirnya mengobati sihir dengan sihir. Maka Al-Qatadah mengatakan ketika bertanya kepada seorang tabi'in namanya Sa'id ibn al-Musayyab tentang seseorang yang kemudian melakukan hal itu, maka beliau mengatakan, boleh enggak seseorang itu melakukan nusrah? Nusrah itu menghilangkan sihir dengan sihir. Beliau mengatakan, la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Tidak mengapa, kata beliau, selama ada kebaikan, adapun yang ada manfaatnya tidak dilarang. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat. Walaupun Sa'id bin Musayyab membolehkan sebagaimana yang disebutkan tadi, akan tetapi banyak para ulama seperti Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwa tidak boleh nusrah itu, yang betul tidak boleh, karena bagaimanapun mengobati sihir dengan sihir itu pasti akan terjerumus kepada amal syaitan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, an-nusratu min amali syaitan, bahwa nusrah itu, melepaskan sihir dengan sihir itu termasuk amal syaitan, bukan amal manusia. Tetapi kalau nusrahnya maksudnya dengan Al-Quran, mengobati sihir dengan Quran, mengobati sihir dengan doa-doa yang diajarkan, mengobati sihir dengan zikir-zikir yang disyariatkan, maka tidak mengapa. Tetapi kalau kemudian menghilangkan sihir dengan sihir yang melalui bantuan syaitan, maka tidak dibolehkan. Dan itu pendapat yang kuat, karena bagaimanapun riskan, bahaya kalau sampai orang itu datang ke tukang sihir walaupun tujuannya untuk menghilangkan sihir, karena bagaimanapun itu tipu daya syaitan.
Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka secara garis besar saya ulangi bahwa dalam dunia sihir itu kenapa kemudian sangat dilarang dan terlarang? Karena kerusakannya satu menyangkut agama. Saya ulangi, satu menyangkut agama. Di antara yang menyangkut agama itu dijauhkan dari agama Allah dan dari akidah yang sahih, dan dijauhkan dari redha terhadap qada dan qadar Allah. Ini satu. Kemudian yang kedua, pengagungan terhadap tukang sihir, dan seolah-olah mereka menjadi rujukan, dan ini merusak agama, seolah-olah tidak percaya dengan Allah. Kemudian juga mereka meninggalkan kebenaran, meninggalkan apa yang disabdakan Rasul tentang sihir, bagaimana bahayanya. Kemudian juga mereka rusak agamanya karena menjadi para penyembah syaitan. Mereka tidak redha dengan Allah Subhanahu wa taala dan lebih redha dengan syaitan. Kemudian juga hati mereka terpaut dengan khurafat dan kedustaan-kedustaan, dan banyaknya was-was dalam kehidupan. Akhirnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pengaruh terhadap kesehatan. Tadi saya sudah disebutkan, ada orang yang disihir itu akhirnya sakit dengan sakit yang berkepanjangan, terkadang menyusahkan orang sakit dan orang yang menjaga orang sakitnya, atau terkadang menyakiti perempuan yang sedang hamil, akhirnya dibuat keguguran, ya, dibuat keguguran anaknya itu. Bisa saja tukang sihir akhirnya kemudian menghilangkan nyawa janinnya, atau dibuat bingung hidupnya, susah, tidak bisa berpikir, banyak masalah, tidak jelas masalahnya, kemudian hilang tujuan hidupnya, akhirnya malas, kemudian menjauh dari manusia gitu ya. Kemudian juga penuh dengan kebingungan, gundah gulana, stres gitu ya, sehingga kemudian akhirnya hidup menyendiri. Dan adapun kemudian bahaya tentang masyarakat, kebanyakan orang-orang yang terkena sihir terkadang tidak mau bermasyarakat, hidupnya sendirian, tidak jelas, kemudian ada perasaan suudon, kemudian permusuhan, kedengkian, hasad, dan begitu seterusnya. Termasuk juga akhlak jadi hilang, akhlak jadi hilang. Kemudian juga terkadang anak-anak muda yang terkena sihir tidak mau kawin, anak-anak bujangan akhirnya tabatul, membujang, anak gadis kemudian menggadis sampai tua karena terkena sihir. Jadi banyak sekali, dan saya sudah ulang berkali-kali madaratnya, sehingga mu'alif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan dalam kitab Tauhid tentang bahaya sihir ini, bahwa sihir itu kesyirikan dan bisa mengantarkan kepada kekufuran. Wallahu a'lam bishawab.